Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat menjalankan aktivitas kita pada malam hari ini, yakni melaksanakan kajian tentang makalah dan tentunya dengan pemateri yang sangat luar biasa, yakni Kak Naili Rohmatin. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Naili Rohmatin yang telah meluangkan waktunya dan berkenan memberikan ilmu kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Baik, di sini saya Devi Ayu Lestari selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Untuk itu akan ada dua sesi. Seksi pertama yakni penyampaian materi dari narasumber, dan untuk sesi yang kedua atau yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Selanjutnya, sebelum waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri, namun terlebih dahulu izinkanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Naili Rohmatin, tempat tanggal lahir Bojonegoro 15 November 1999, alamat Desa Ketileng, Dusun Malo, Kabupaten Bojonegoro. Riwayat pendidikan SDN Ketileng 1 2006 sampai 2012, MTS Islamiyah Malo 2012 sampai 2015, MA Islamiyah Malo 2015 sampai 2018. Pengalaman organisasi: OSIS sebagai Bendahara 2, Pramuka sebagai Dewan Kerja Ambalan. Keahlian: Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Draw, Photoshop, serta PowerPoint. Kontak detail: telepon 0857 0885 2099. Email nailiroh99@gmail.com. IG Naili Rohmatin 15. Baik, untuk selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber. Kepada Kak Naili Rohmatin, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, apakah suara saya terdengar? Oke, Mbak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepertinya banyak yang semangat. Kak, suaranya kurang kencang. Kurang kencang? Ya. Apakah sudah? Apakah sudah suaranya sudah terdengar? Kurang. Alhamdulillah kakak. Kurang sedikit lagi kakak volumenya kakak. Suaranya nggak kedengeran kak. Sudah. Oke. Terima kasih kepada Devi Ayu Lestari selaku moderator. Tidak lupa saya ucapkan kepada kalian semua, ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di Fakultas Keislaman, khususnya di UKF SMAT ini. Sebelumnya saya mau nanya, apakah ada yang sudah pernah membuat makalah? Kirim video. Alhamdulillah kak. Alhamdulillah kak sudah. Oh, alhamdulillah sudah. Itu yang mahasiswa tua ya. Langsung saja. Berumur kak, bukan tua. Ya, izinkan saya membagikan presentasi.
Apakah sudah terlihat? Apakah Belum, terlihat? Kak. Belum. Oh, sudah. Alhamdulillah sudah Kak, sudah. Oke. Lanjut ya. Ini enggak basa-basi banget, langsung aja. Pertama, pengertian dari makalah itu sendiri. Panjang ya. Pengertian dari makalah itu karya ilmiah yang membahas sebuah permasalahan dan pembahasan berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Nggak usah dihafalin pengertian dari makalahnya apa, intinya makalah itu tugas dari dosen yang harus dikerjakan. Oke, lanjut. Adapun isi dari makalah itu sendiri, yaitu yang pertama adalah cover. Setelah cover, kata pengantar, daftar isi, bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Selanjutnya, bagian pembahasan, bagian penutup. Nah, bagian penutup ini ada kesimpulan, saran, dan juga yang terakhir ada daftar pustaka atau biasa kita sebut itu dapus. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini jika diperlukan. Langsung, bagaimana sih sistematika atau cara penulisan makalah yang benar? Yaitu fontnya menggunakan font Times New Roman 12. Margins itu kiri 4, atas 3, bawah 4, kanan 3, atau biasanya itu 4-3-3. Nah, tapi biasanya yang sering dipakai itu yang ini, 4-3-4-3. Untuk spasinya itu 1,5. Size atau ukuran kertas dari makalah itu adalah A4. Nah, selanjutnya ada juga bagian awal itu menggunakan penomoran Romawi. Dan untuk selanjutnya, pendahuluan sampai seterusnya itu menggunakan pembahasan, maksud saya itu menggunakan angka biasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di makalah juga itu ada footnote. Sebenarnya ada 2, footnote sama body note, tapi saya mau menjelaskan footnote saja karena biasanya di makalah yang digunakan itu adalah footnote. Penulisannya yaitu kalau semisal buku, penulis terlebih dahulu, judul, kota, penerbit, tahun terbit, halaman buku. Sedangkan untuk jurnal sendiri itu penulis, judul, nama jurnal, vol atau volume, nomor, tahun, sama jumlah halaman jurnal. Mbak mau nanya kecepatan apa enggak? Pas. Pas? Siap. Oke, lanjut ya. Nah, ini covernya. Cover dari makalah. Tak kecilin dulu, biar terlihat semua. Nah, ini untuk makalahnya. Yang pertama ada tulisan makalah, judul dari yang ingin kalian bahas. Misal ini kan Mbak membahas mengenai tentang penawaran, jadi judulnya itu penawaran. Ditulis, makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi mikro. Dosen pengampunya itu Bapak Firman Setiawan, SHI MEI. Terus jangan lupa dikasih logo UTM. Nah, untuk logo UTM-nya ini, logo UTM kan sering berganti-ganti. Jadi, kalian harus update mengenai tentang logo UTM. Disusun oleh, karena makalah ini kelompok, jadi hanya disusun oleh saya sendiri, yaitu Nur Rahmatin, dan terdapat NIM di sini. Nah, kalau semisal kelompok, langsung di bawahnya saja. Semisal saya sama D Anang, NIM-nya 18 berapa titik-titik kayak gitu. Terus di bawahnya program studi ekonomi syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura tahun 2019. Biasanya juga memakai bulan. Misal sekarang Agustus.
Agustus, 2021. Bisa seperti ini juga, bisa tahun 2021 langsung juga nggak apa-apa. Lanjut kata pengantar. Nah, kalau kata pengantar ini ya seperti itu. Nggak banyak saya jelaskan, nanti itu bisa kalian copy paste. Nah, lanjut, ini semisal kalian nulisnya di mana. Kalau ini saya nulisnya di Bangkalan ya. Saya tulis Bangkalan 31 Agustus 2019. Habis itu daftar isi. Saya perlebar biar lebih terlihat. Terlihat jelas apa kekecilan ya? Kecilan, Kak. Kekecilan. Oke. Jadi Mbak, bisa di zoom bentar Mbak, di HP-nya masing-masing. Gimana? Kebesaran. Segini cukup? Cukup ya? Oke, lanjut. Nah, untuk penulisan daftar isi ini sebenarnya juga mudah. Tinggal kalian copy paste saja. Cukup. Ya, cukup. Daftar isi, halaman judul. Halaman judulnya seperti cover tadi. Kata pengantar, daftar isi, ada bab 1. Di sini tertulis bab 1. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan masalah. Terus bab 2-nya itu membahas mengenai tentang pembahasan yang akan kita bahas. Ini halaman berapa aja pembahasannya, kayak misal kesimpulan itu di halaman berapa kayak gitulah ya. Terus ada daftar pustaka. Nah, karena tugas saya ini juga disuruh melampirkan foto bukunya, jadi ada lampiran. Tapi biasanya nggak ada. Lanjut, bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mengenai tentang isinya latar belakang. Gimana sih Mbak caranya nulis latar belakang itu? Kayaknya banyak yang kesulitan dalam menulis ini. Nah, jadi dulu waktu saya mau sedikit cerita, waktu maba saya pun juga kesulitan gimana. Waktu diterangin juga sama pemateri-pemateri kayak kajian seperti ini juga masih kesulitan. Saya sarankan kalian itu banyak membaca makalah-makalah yang ada di Google atau makalah-makalah yang PDF kayak gitu. Biasanya pembahasannya itu dari pembahasan umum, ilmu ekonomi, adalah ilmu kayak gini-gini, terus mulai mengerucut. Oleh karena itu, biasanya kalau udah mengerucut akan terjadi kayak kesimpulan. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas yang menyangkut tentang penawaran. Ya. Lanjut. Oh ya, kalau semisal latar belakangnya kalian itu mengambil kutipan dari buku atau jurnal, harus menggunakan footnote. Ini saya perbesar ya, footnote itu seperti apa. Footnote itu seperti ini. Ini ada tulisan 1 kecil di atas. Ya. Terus nanti di bawahnya akan ada semacam tulisan seperti ini. Karena ini diambil dari buku, penulis, judul, kota, penerbit, tahun, sama halaman. Kayak gini caranya. Terus, gimana sih Mbak untuk memunculkan footnote itu gimana? Oke, saya bentar. Ini ya, karena ini nggak ada footnote-nya, tapi sebenarnya ini ada, ini di bawahnya. Karena ini kosong aja, Mbak kasih. Kita ke references. Ini semua terlihat kan ya? Yang atas-atas juga? Iya, Mbak. Oke. Iya. Jelas, Kak.
Nggak terlihat, Kak. References, terus ada insert footnote. Nah, ini diklik aja. Klik. Nah, langsung di bawahnya muncul angka 2. Langsung tulis. Misal tadi Sadono Sukirno. Saya tulis ya, Sadono Sukirno. Nah, udah nggak usah sampai selesai. Intinya seperti itu. Seperti yang di atas. Udah sampai sini, langsung lanjut ke rumusan masalah dan juga tujuan. Nah, rumusan masalah ini seperti pertanyaan. Apa sih yang ingin kalian rumusin kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apa pengertian dari penawaran? Apa bunyi hukum dari penawaran? Kayak gitu. Nah, tujuannya langsung aja agar mengetahui pengertian dari itu. Kayak gitu-gitu. Kalau rumusan masalah sama tujuan itu bisa di copy paste. Tergantung pembahasan kalian tuh membahas apa. Kalau semisal karena masih maba ya, kadang membahas mengenai pengertian dari dasar-dasar ekonomi Islam. Berarti agar mengetahui pengertian dari dasar-dasar ekonomi Islam. Seperti itu. Lanjut. Bab 2 pembahasan. Nah, ini pengertian dari penawaran. Nah, Mbak mau kasih tahu Mbak gimana sih kalau semisal katanya dosen itu referensinya buku harus 5 kayak gitu. Nah, kalian carilah 5 referensi. Entah itu dari jurnal atau buku. Kalau saran dari saya, kalian itu nyari bukunya terlebih dahulu baru membuat makalah. Makalah ini itu referensinya buku 11. Ya, di sini ada footnote, di sini ada footnote, di sini ada footnote, karena semua mengambil dari buku. Nah, kalau kayaknya tadi saya kebanyakan bilang nah ya. Semisal, Mbak ambil buku dari, terlihat, bentar. Apakah ini terlihat bukunya? Apakah buku saya terlihat? Dia nggak terlihat. Misalkan ini bukunya dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya ambil pengertian dari penawaran dari buku ini. Jadi saya ambil dari sini. Terus nanti hukum penawarannya saya ambil dari buku yang lain. Misal dari buku ini, kayak gitu. Terus nanti yang lainnya ambil dari buku ini. Nah, Mbak, kalau semisal, ada pertanyaan lagi nih. Kalau semisal bukunya itu pembahasan di penawaran saja ya maksudnya. Dari pembahasan ini itu ada banyak buku dan sama. Nah, kalau sama berarti langsung aja di bawahnya. Mbak lihat, ini. Ini kurang besar. Footnote-nya gimana? Nah, kalau footnote-nya seperti ini. Suherman bukunya, saya tulis semuanya. Lah, kalau semisal bukunya sama, misal paragraf 1 sama paragraf 2 saya ambil dari bukunya Suherman, langsung saja di bawahnya ibit titik koma halamannya buku yang kita buka itu halaman berapa, misal 288, terus selanjutnya 289 kayak gitu. Ini kalau bukunya sama. Nah, kalau dalam pembahasan seperti ini buku yang footnote nomor 7 ini bukunya sama, nomor 8 berbeda, nomor 9 ternyata sama lagi Mbak. Terus gimana cara penulisannya? Nah, ini cara penulisannya seperti ini loh. Penulis, judul, kok seperti ini, salah ternyata. Langsung aja Suherman ini. Halaman, langsung halaman berapa? Kayak gitu. 289, 290.
90 kayak gitu. Lanjut ya. Ini masih pembahasan tadi. Footnote-nya sangat banyak kalau bisa dilihat. Ini juga ada footnote. Lanjut bab penutup. Ternyata bikin makalah itu nggak seribet itu loh. Bab terakhir penutup itu ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari makalah yang kalian buat. Biasanya sih karena saya tidak mau nyari yang susah-susah, ya udah pengertian dari penawaran itu apa aja, hukumnya apa aja, udah saya kasih, tapi sedikit-sedikit, nggak banyak. Terus saran yang kalian ingin berikan untuk pembahasan kalian itu apa? Saya pengennya ini saya sarannya untuk ke mahasiswanya. Bisa saran untuk penulisnya juga bisa. Terserah kalian. Lanjut, cara penulisan daftar pustaka. Nih. Seperti ini bukunya. Nah, cara penulisan daftar pustaka itu harus menjorok ke dalam. Kayak misal ini. Hafid Abdul 2015 konsep penawaran dalam perspektif Islam. Terus ada kayak spasinya kayak gini, menjorok, dan harus sesuai dengan abjad. Ini kan B, E, H, I, M, N, 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 R, R kayak gitu. Nah, kalau semisal daftar pustakanya itu namanya ada dua, semisal namanya Naili Rohmatin, berarti Rohmatin, Naili dibalik. Nah, untuk yang footnote tadi, namanya tuh nggak usah dibalik. Gimana Mbak caranya nulis daftar pustaka biar nggak semuanya nulis satu-satu? Biasanya saya gini. Misal ini footnote ya. Oke. Saya CTRLA di laptop. Ngeblok. Terus CTRLC. Saya taruh di daftar pustaka. Misal saya taruh sini ya. CTRL-F. Semuanya udah ada di sini. Tinggal menghapus yang tidak dibutuhkan. Terus misal ada yang double-double, tinggal dihapus. Nah, kan gampang. Oke, lanjut. Penomoran dari halamannya. Ini kan ada 10. Kayak gitu-gitu kan. Banyak yang kesusahan. Dulunya saya juga kesulitan sih dalam penomoran. Ini Romawinya 2. Kenapa kok 2? Sebenarnya kan di sini. Karena ini saya pakai ini, jadi nomor 2. Misal ini saya hapus ya. Covernya kosong, terus kata pengantar Romawi angka 2. Nah, caranya gampang aja. Taruh sini. Kursornya taruh sini, oke. Setelah itu ke insert page number. Terus bottom of page. Kalau semisal mau ganti ini, itu tinggal diganti aja. Tinggal format page number ini. Format page number. Nah, tinggal kalian pilih aja maunya yang mana. Ini kan pakai ini, pilih ini, dipilih. Terus klik OK. Ini kan startnya 1. Oke ya, oke. Habis itu kembali lagi ke page number.
pakai ini. Ini ada angkanya 1 ya. Nah, untuk menghilangkan ini, centang ini dihapus. Udah. Tapi nggak bisa hilang ya. Kadang kayak gitu, kadang bisa hilang kok. Tadi kan punya saya juga hilang. Kita lihat. Gak apa-apa ada, yang penting kelihatan. Lanjut. Nah, untuk terus mengganti Romawi ke angka biasa, ini angka biasa, angka 1. Klik ini, bab 1-nya diklik, habis itu ke back layout, back layout, terus ke bricks, terus pilih next page, terus kembali lagi ke page number, insert page number, terus format page number, ini milih yang ini, oke, udah. Terus kembali lagi, pilih ke button of page, pilih yang ini. Jadi dia angka 1. Gampang kan ya? Soalnya saya mau cerita juga, kemarin tuh karena offline kan nggak bisa ngasih nomor langsung. Nah, banyak tuh teman-teman yang buat kayak covernya tuh sendiri, nanti pembahasannya sendiri kayak gitu. Tapi sebenarnya secara otomatis tuh ada. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Dek Devi Ayu. Baik. Baik, terima kasih Kak Naili Rohmatin. Apakah ada pertanyaan dari audien? Alhamdulillah, sangat luar biasa materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dek. Alhamdulillah, terdengar dengan jelas. Monggo teman-teman, mungkin ada pertanyaan, mumpung pematerinya nih. Saya Kak. Monggo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Firmansyah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Ingin bertanya, tadi saya kurang ngerti mengenai yang footnote. Misalnya footnote nomor 4 itu namanya Pak Dahruji. Terus footnote yang kelima itu Pak Rohman. Terus yang keenam itu sama lagi ya sama apa namanya itu yang sama yang apa namanya itu ya sama kayak nomor 4 Kak namanya yang footnote nomor 6 itu kurang jelas Kak. Tes. Halo Kak. G. Terima kasih untuk
pertanyaannya. Kepada Kak Naili, monggo dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Andri Firmansyah. Kak, suaranya nggak kedengeran. Kak. Ya Allah, maaf. Yang saya tangkap dari pertanyaan di Andre itu, ada footnote 4, 5, dan 6. Footnote 4 sama 6 itu penulisnya sama, gitu ya? Iya, Kak. Oke. Saya presentasi ulang kalau gitu. Misal di sini. Tapi kamu pengennya Pak Daruji ya? Oke. 1, ini Pak Daruji. 2, Pak Firman. 3, Pak Daruji lagi. Nah, untuk gimana caranya yang sama, saya ambil contoh bukunya ini ya, yang ini. Saya copy ini. Nah, terus yang bawah yang Pak Daruji ini gimana, Mbak? Ini ditulisnya Pak Daruji, habis itu judul buku, setelah itu halaman buku. Halaman buku, semisal halaman bukunya 289. Kayak gitu. Dimengerti? Ya, Kak, bisa dimengerti. Cara penulisan makalah ini yang saya anut itu dari Pak Firman. Jadi perlu kalian ketahui, biasanya pembuatan makalah itu bermacam-macam, ada yang nyuruh kayak gini, ada yang nyuruh kayak gitu, jadi jangan bingung. Oke, saya serahkan ke Dek Devi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kepada Andri atau Kak Andri, apakah sudah jelas dari jawabannya disampaikan Kak Naili? Alhamdulillah, jelas. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa mengaktifkan fitur raise hand, lalu nanti akan kami tunjuk siapa yang berhak untuk bertanya. Monggo dipersilahkan. Atau kalau semisal kan masih maba nih, masih malu-malu, bisa di kolom komentar. Mohon maaf Kak, saya juga ingin bertanya. Oh, oke. Itu Kak, biasanya kan ada dosen yang dalam makalah itu menjelaskan detail terkait batasan-batasannya. Nah, biasanya itu terkait plagiarisme. Nah, itu biasanya cuma 15%. Namun, biasanya kan dituntut untuk banyak kutipannya seperti ayat Al-Quran ataupun undang-undang bagi yang prodi HBS. Nah, itu cara mengakalinya seperti apa, Kak? Soalnya pasti melebihi dari 15% untuk plagiarismenya.
Nah, kalau yang saya ketahui untuk Al-Quran sendiri itu juga biasanya ada footnote-nya, Dek. Jadi tetap harus nyantumin biar tidak terjadi plagiarisme yang membludak. Nah, kalau misal kayak ayat-ayat kayak gitu kan juga nggak bisa kita rangkum kan ya, jadi harus sesuai. Yang penting kalian ngasih footnote, maksudnya kutip, kalian tuh ngutipnya dari mana kayak gitu. Apakah jawaban saya memuaskan? Dek Devi? Oh, untuk contoh. Karena di ekonomi syariah itu tidak sebanyak mungkin kayak tulisan Arabnya itu di ekonomi syariah, jadi saya nggak ada contohnya yang konkret. Yang ada itu ya hanya makalah-makalah biasa kayak semester 2 kalau nggak 3 gitu tentang itu loh. Syarah hadis itu kan kayaknya hadis. Tafsir ayat. Itu kan pakai ayat. Nah, kemarin tuh alhamdulillahnya juga nggak begitu dicek plagiasinya sih. Jadi saya nggak punya contoh bukti real seperti yang diinginkan Dek Devi. Berarti Kak, apabila sebuah kutipan itu sudah diberikan footnote, berarti itu udah nggak apa-apa gitu nggih, nggak masuk ke plagiarisme gitu. Kalau setahu saya nggak masuk karena kan ayat Al-Quran, terus arti dari ayat Al-Quran juga nggak bisa dirubah kan. Yang penting jelas kamu tuh ngutipnya dari mana kayak gitu. Kak, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ingin bertanya. Takutnya Kak, kan kalian. Kak, saya ingin bertanya lagi. Oh ya, monggo. Menyangga dari kakak nama apa siapa namanya Devi. Kalau dikutip dari Al-Quran itu nama penulisnya itu mau ditulis apa? Seumpamanya yang tadi itu Pak Dahruji, penulis apa namanya itu misalnya ekonomi Islam, buku ekonomi Islam gitu, gimana Kak? Ayatnya diambil dari situ. Iya. Ya tulis aja bukunya, berarti ayat saya ambilnya dari situ, dari buku itu gitu loh. Kan biasanya di dalam buku juga itu ada footnote, ya kan? Iya. Tetap kamu pakai yang buku yang kamu ambil ayatnya. Misal dari sini, ya kamu tulis dari sini kayak gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan. Biar nggak sesat di jalan. Monggo ada pertanyaan lagi Kak. Mungkin bisa saya bacakan. Kak mau tanya, apakah ada cara untuk memberi titik-titik di daftar isi menjadi rapi, lurus angkanya di atas sampai bawah Kak? Terima kasih. Monggo kepada Kak Naili dipersilahkan untuk menjawab. Oke, saya jawab. Ini ada cara manual, ada juga cara yang ada di laptop. Di laptop. Nah, yang saya pakai ini itu adalah cara dari laptop. Dari laptopnya ini maksudnya ya masih manual. Gimana ya? Ada yang dari laptop ini, ada yang dari
bawaan laptop. Soalnya tidak semua laptop itu bisa dibuat seperti itu. Oke, saya contohkan ya langsung. Jendela. Di bagian ini kan ya, Sudah kan? Sudah kelihatan. oke. Misal nih, saya tulis kata pengantar. Terus saya mau kasih titik-titik di sini. Ini saya di sini saya klik 2 kali. Muncul, terus ada pilihan. Kayak live di sini, yang ini loh. Saya pakai yang ini, titik-titik ini. Kan soalnya mau yang dipakai ini. Jadi oke. Terus kok nggak muncul? Nah, langsung kita tekan yang ada di keyboard tabs. Oh, muncul kan? Ini sebenarnya masih manual. Ada juga yang pakai, bentar. Saya agak lupa sih kalau yang pakai ini. Soalnya saya seringnya langsung katakan ini. Ini nggak semua laptop ada loh ya. Atau enggak kalian lihat-lihat aja di Google. Kalau semisal di YouTube maksudnya. Kalau semisal nanti masih kesulitan, WA saya juga nggak apa-apa. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Udah jelas ya? Apa enggak? Mungkin tadi yang bertanya, oh sudah. Sudah, terima kasih Kak. Oh, oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Dila Iska Arianti. Izin tanya Kak, kita yang bagi maba kan referensinya ambil di Google. Nah, gimana caranya akali biar enggak terlalu kayak plagiat? Good question. Ini yang sering saya lakukan. Enggak sering saya. Kalau misal dari Google, tapi seenggaknya lebih baik itu pakai buku, referensi dari buku. Nah, caranya nyarinya di mana Kak? Di Google Book. Di Google ada, saya tulis ya, Google Book. Google Book. Atau Google Scholar. Itu buat nyari buku, itu bisa. Tinggal aja nanti kalian nyarinya buku apa, nanti ketemu. Nah, tapi karena pertanyaannya ini kalau dari makalah Google gimana Kak? Oke, saya makalah sedasar ekonomi Islam. Saya cari ya. Nah, usahakan kalau harus ada dapusnya. Daftar pustaka. Nah, PDF tuh nggak bisa nampilin. Ini juga kayaknya harus makalah edu. Pendahuluan bab 1. Enggak ada ya? Ini loh, ini ada. Bentar, masih nunggu. Ya, pasti nanti kalian bingung. Kalau saya itu kan daftar pustakanya jelas, terus ada footnote-nya. Jadi kita tinggal copy paste deh. Nah, kalau kayak gini kan nggak jelas. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oh, ini nggak ada.
ada daftar pustakanya, tapi ini loh, tapi nggak tahu ini tuh buku yang mana yang digunain, cuma langsung dia nggak ada footnote-nya. Usahain nyari yang ada footnote-nya. Nah, terus kalau nggak nemu gimana, Kak? Nah, inilah ada footnote-nya. Itu bukan footnote, itu penjelasan 12 takwa, yaitu enggak sih, enggak. Atau enggak cari bahan skripsian yang ada footnote-nya. Terus nanti langsung nyari bukunya itu. Paham nggak maksudnya? Yang saya jelaskan paham nggak? Insya Allah paham, Kak. Tadi Google-nya juga muncul nggak? Maaf, tidak, Kak. Waduh. Cek kok gitu, stop sharing. Saya bagikan ulang ya. Terlihat apa tidak? Apakah kelihatan? Sudah kelihatan, Kak. Nah, ini contoh makalah yang ada di Google. Nah, ini kan nggak ada footnote-nya, jadi kalian bakal susah. Tapi di sini ada kayak sumber, Paul, geografi Stuart dalam PEI. Terus fotonya ternyata ada. Intinya pinter-pinternya kalian ngakalin gimana, gitu aja sih. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Nurul Aulia. Izin bertanya, Kak. Berarti disyaratkan cari referensi dari buku atau jurnal. Kalau seandainya referensinya dari suatu artikel, itu bagaimana solusinya, Kak? Terima kasih. Good question. Ini tadi saya nggak nyantumin kalau dari artikel gimana. Nah, biasanya yang diakui oleh dosen itu dari buku, jurnal. Kalau artikel tuh masih kurang diakui kayak gitu. Tapi kalau semisal dari artikel kayak semisal www.edu, misal dari Kuiper ya ambilnya. Saya kasihkan contoh cara penulisannya ya. Udah terlihat kan ya? Oke, terlihat, Mbak. Oke, bentar ya. Misal ambil dari misal ambilnya dari Blogspot. Ini kan artikel ya. Tulis, diakses. Ada sekarang tanggal 18
Agustus pukul sekarang pukul 20.25. Seperti ini. Dipahami? Cek. Seperti ini. Bisa dipahami? Sudah bisa Kak. Terima kasih. Mungkin ada sekali lagi pertanyaan dari teman-teman. Kita membuka satu lagi penanya. Monggo dipersilahkan. Mungkin sudah tidak ada. Alhamdulillah, sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada para peserta kajian atas pertanyaan yang sangat interaktif dan tak lupa kepada pemateri atas jawaban yang sangat luar biasa. Kurang jelas Dek suaranya. Saya nggak kedengeran. Mungkin ada closing statement dari pemateri kepada Kak Naili, kami persilahkan. Apa Dek? Coba ulangi lagi. Ntar saya tulis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menghadiri kajian pada malam hari ini. Kalau semisal ada pertanyaan atau apa, silakan hubungi panitia. Ya nggak bisa hubungi saya kok, bisa. Dan saya mau bilang yang kurikulum fit yang dibacakan itu Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Kurikulum vitae yang tadi disampaikan itu sebenarnya nggak asli, itu buat melamar pekerjaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Dek Devi Ayu Lestari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya kabarnya Rek. Alhamdulillah baik Kak. Ada yang ngerti banget di sini? Apa? Ada yang ngerti apa namanya itu? Sangat ngerti di sini. Apa yang dijelaskan sama kakak tadi? Halo?